Oke, saya letak di samping saja ini. Oke, waktu itu kita sudah bicara tentang definisi konseling ya, yang membedakan konseling dengan bimbingan adalah tujuannya adalah sama untuk perkembangan optimum peserta didik untuk membantu memilih, untuk menyesuaikan diri dan lain-lain. Tapi yang membedakan adalah hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi dalam konseling individu ataupun kelompok. Sementara dalam bimbingan dan konseling pendekatannya lebih pendekatan klasikal atau kelompok besar seperti kalau dilihat dari segi kelompok atau jumlah pesertanya mirip dengan pengajaran dalam mata pelajaran. Tapi berbeda dalam teknik, berbeda dalam pendekatan, berbeda dalam isi kegiatan. Nah, untuk konseling, seperti yang saya katakan minggu lalu, tahap-tahap yang khas dalam konseling adalah biasanya dimulai dengan dimulai dengan istilah yang sering dipakai adalah membangun kepercayaan atau istilah dalam bahasa Inggris sering disebut building rapport. Ya, itu adalah tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua diikuti dengan menghimpun masalah, menghimpun informasi tentang masalah. Jadi ini bisa dengan bantuan alat tes atau dengan wawancara dan macam-macam yang lain. Ya, itu intinya menghimpun informasi tentang masalah. Jadi kemudian setelah informasi dihimpun, yang ketiga adalah melakukan analisis sampai diagnosis. Nah, istilah diagnosis itu sebetulnya istilah dalam bidang medis, tapi ini juga dipakai dalam bidang kesehatan mental. Ini diagnosis artinya menyimpulkan apa penyebab masalahnya. Kemudian ada istilah lain. Selain itu kemudian ada istilah yang disebut prognosis. Artinya menetapkan hasil yang ingin dicapai. Jadi misalnya masalah yang dihadapi oleh siswa adalah konflik dengan orang tua atau konflik, ya, misal ambil satu contoh saja supaya gampang ya, konflik dengan orang tua, khususnya ayah misalnya, karena ayah tidak menyetujui rencana siswa ini untuk misalnya ingin kursus gitar. Nah, kemudian apa yang ingin dihasilkan oleh siswa ini adalah saya ingin ayah menyetujui supaya dan membiayai supaya kursus gitar saya misalnya. Nah, kalau tujuannya adalah itu, kemudian dicari pemecahan masalahnya. Kemudian setelah pemecahan masalah, tapi ini masih tahap rancangan ya, dalam bentuk rencana. Kemudian pelaksanaan.
Misalnya, rencananya adalah, oke, saya perlu menjelaskan kepada ayah tentang apa sebetulnya manfaatnya saya belajar gitar itu. Itu sekedar contoh saja ya. Jadi lebih kurang. Tapi kalau dalam konseling ada berbagai macam masalah yang dibahas, dari mulai yang remeh-temeh semacam itu sampai masalah yang serius, yang sangat serius, yang masalah kesehatan mental yang menyebabkan fungsi peserta didik itu terganggu sehingga dia misalnya tidak bisa belajar, atau dia secara sosial tidak bisa berfungsi karena dia mengalami kesukaran dalam, misalnya dia punya pandangan diri yang negatif tentang dirinya sendiri, gitu ya. Jadi itu satu masalah. Nah, proses tahap-tahap ini 1 sampai 5 sebetulnya bukan tahap yang linear ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5 lalu selesai. Tidak begitu. Ini bisa sirkular. Artinya lingkaran ya. Misalnya, menghimpun informasi, menganalisis, dan pemecahan masalah itu bisa diulang-ulang. Bisa ditempuh dalam, tidak hanya dalam satu pertemuan, satu sesi konseling saja, tetapi juga bisa ditempuh dalam beberapa sesi konseling, tergantung keseriusan dan kesukaran masalah yang dialaminya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang konseling. Selain itu, kita akan lihat konseling. Saya kira kemarin kita sudah bahas. Saya akan langsung ke topik yang lain, yaitu prinsip. Jadi ada beberapa, kalau saya lupa memberitahu. Di dalam LMS itu saya sedikit rubah urutan topik ya. Nanti teman-teman ambil kesempatan untuk lihat kembali. Isinya tidak berubah, hanya urutannya saya rubah karena ketika saya cek logikanya agak membingungkan ketika sebelum saya rubah. Jadi kita mulai dengan definisi bimbingan konseling, kemudian dilanjutkan dengan topik prinsip dan asas, dan seterusnya. Mari kita sekarang lihat topik prinsip dan asas bimbingan dan konseling. Oke ya. Jadi asas itu maksudnya adalah prinsip. Sebenarnya prinsip dan asas dua perkataan yang sama artinya. Artinya semacam panduan yang atau semangat yang harus mewarnai praktek layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan atau dimanapun sebenarnya. Jadi prinsip ini berlaku dimanapun, di berbagai setting, mau di sekolah maupun di luar sekolah. Kita lihat prinsip yang pertama ya. Pertama, perhatian utama bimbingan dan konseling adalah perkembangan personal individu manusia yang dilayani. Jadi, ini bertolak belakang dengan mungkin pengalaman atau kesalahpahaman atau salah praktek yang beberapa teman temukan dalam refleksi melalui angket yang saya sediakan, yang teman-teman sudah isi itu. Ada pengalaman negatif yang dialami oleh teman-teman terhadap bimbingan konseling, meskipun tidak banyak. Ada berapa persen begitu yang pengalamannya kurang baik dalam menerima layanan bimbingan konseling. Artinya, bimbingan dan konseling di sekolah itu mungkin kurang berfungsi sesuai dengan prinsip yang seharusnya. Gitu ya. Jadi,
saya kira kesalahan tidak ada pada peserta didik. Peserta didik dalam hal ini tidak bisa disalahkan karena mereka adalah penerima layanan, mereka menjadi pusat dari bimbingan konseling itu. Jadi pengalaman negatif yang diterima itu mungkin adalah karena kesalahan sistem atau pengelolaan bimbingan di sekolah itu yang kurang sesuai dengan prinsip. Oke, prinsip pertama tadi perkembangan individu. Jadi kalau kesan teman-teman konselor itu tindakannya mencari-cari kesalahan atau menjadi pendisiplin atau menjadi penghukum siswa, itu adalah peran yang keliru. Karena bimbingan dan konseling tidak hanya sekedar menjadi pendisiplin, tetapi lebih-lebih tujuannya adalah untuk membantu perkembangan individu itu semaksimal mungkin. Jadi itulah tujuan utama daripada layanan bimbingan dan konseling. Sehingga apapun tindakan layanan bimbingan konseling di sekolah itu harus didasarkan pada kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Teman-teman kalau masih ingat saya sebut secara ringkas kemarin tugas perkembangan. Artinya konselor sekolah atau guru pembimbing itu sebelum melaksanakan bimbingan atau sebelum merencanakan bimbingan dan konseling, mereka harus melakukan penggalian data. Harus mengetahui keadaan siswa. Harus melakukan analisis kebutuhan. Sehingga layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah tertentu. Jadi sekolah di kota kebutuhannya mungkin berbeda dengan sekolah di desa. Sekolah kejuruan kebutuhan siswanya berbeda dengan sekolah umum. Sekolah menengah pertama berbeda dengan sekolah menengah atas kebutuhannya. Juga dengan sekolah dasar, apalagi dengan pendidikan prasekolah. Jadi fokusnya adalah membantu siswa bisa mencapai tugas perkembangannya. Bisa melaksanakan tugas perkembangannya sebagai siswa pada tahap tertentu. Ya, itu adalah prinsip yang pertama. Nah, ini prinsip. Kemudian faktanya di sekolah, kita lihat. Ini catatan reflektif. Ya, jadi kalau di sekolah itu guru pembimbing hanya melakukan konseling saja, tidak ada kesempatan untuk masuk kelas, tidak ada kesempatan untuk melakukan bimbingan klasikal, artinya waktu yang dipakai oleh konselor itu hanya fokus pada aspek kuratif atau aspek menyelesaikan masalah saja. Jadi tekanan pada aspek perkembangan menjadi kurang, gitu ya. Ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Karena layanan bimbingan konseling harus lengkap. Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Apa artinya yang lengkap dan komprehensif itu apa maksudnya. Ya. Ya. Kemudian kita lihat prinsip yang berikutnya. Yang kedua. Bahan atau subject matters bimbingan adalah diri internal atau subjektif individu peserta didik atau konseli yang berinteraksi dengan dunia eksternal. Artinya, isi dari, kalau teman-teman sebagai guru bahasa Indonesia, isi dari pengajarannya adalah untuk membantu peserta didik menguasai kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan tertulis, dengan lisan, dengan audio, bisa menulis esai dan sebagainya. Itu adalah bahan atau subject matter fokus dari isi mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi isi dari bimbingan konseling harus berupa keadaan internal individu yang bersangkutan.
saya ambil contoh misalnya pengenalan diri. Yang sebenarnya kita sudah sebut berbagai macam contoh ini di pertemuan sebelumnya. Hanya menegaskan saja dan menjadi supaya lebih dipahami dan diingat dengan mudah. Jadi isi dari bahan atau subject matters atau isi dari proses bimbingan dan konseling itu dalam konteks sekolah mencakup kondisi internal atau kesukaran atau kelebihan atau potensi seseorang dalam dunia akademik. Artinya, misalnya, apakah siswa itu sudah bisa mengerjakan tugas akademiknya dengan baik? Apakah siswa mengalami kesukaran? Contoh materi lain misalnya adalah cara menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Itu aspek sosial. Jadi kemudian contoh isi yang lain adalah perencanaan karir, pengenalan bakat dan minat. Jadi itu adalah bahan atau subject matters. Jadi itu semua adalah sebetulnya manifestasi dari situasi internal individu itu yang berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar itu artinya tuntutan sosial pada masa itu. Kalau dia pelajar SMA ya masa SMA. Kalau dia SMA kelas 3 misalnya, materi yang dikelola dalam tahap itu misalnya adalah memilih perguruan tinggi. Itu misalnya, itu adalah contoh subject matters. Kemudian prinsip ini dalam prakteknya perlu memperhatikan perbedaan individu. Jadi setiap siswa dalam satu kelas itu kebutuhannya bisa berbeda. Kesukaran-kesukaran yang dialaminya bisa berbeda, potensi-potensinya bisa berbeda. Jadi, layanan yang diberikan itu juga harus sesuai dengan perbedaan-perbedaan itu. Sehingga guru pembimbing perlu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodasi perkembangan yang berbeda dari setiap orang itu. Misalnya, kalau ditemukan dalam kelas itu ada sejumlah siswa yang tertinggal dalam mata pelajaran. Jadi, untuk membantu sejumlah siswa itu mungkin guru pembimbing perlu membuat satu kelompok belajar bersama. Atau bisa juga diadaptasi lagi dengan pembuatan kelompok-kelompok kecil untuk siswa yang lebih mampu membantu siswa yang kurang berprestasi misalnya. Itu hanya sekedar contoh kreatif guru pembimbing yang dalam hal ini tentu guru pembimbing akan bekerja sama dengan guru bidang studi karena masalah kesukaran yang dialami siswa itu terkait dengan bidang studi tertentu. Kalau dirasa siswa tertentu membutuhkan layanan khusus, misalnya konseling, nah, guru pembimbing itu akan perlu mengambil waktu khusus untuk memberi layanan konseling kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Jadi, sebetulnya semua siswa berhak mendapat layanan konseling, tetapi diutamakan yang lebih membutuhkan. Karena kalau kita lihat dalam kenyataannya, jumlah guru pembimbing di sekolah atau jumlah konselor di sekolah itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa. Kalau teman-teman masih ingat satu pertanyaan dalam survei kemarin, dalam refleksi itu, berapa jumlah siswa di sekolah Anda? Jadi rasio yang sehat, rasio yang normal, wajar untuk guru pembimbing di sekolah adalah
ada beberapa sumber yang menyatakan berbeda-beda, tetapi lebih kurang satu guru pembimbing itu rasionya satu guru berbanding 150 sampai 160 siswa, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau sekolah itu besar, siswanya sampai katakanlah 1000, jadi berapa? Kita bisa hitung jumlah guru pembimbing yang diperlukan untuk satu sekolah itu. Rasio yang normal, wajar, dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Satu guru pembimbing melayani 150 sampai 160 siswa. Ya. Tapi saya kira sukar ditemukan dalam kenyataan di sekolah kita rasio guru pembimbing yang sempurna seperti itu. Biasanya lebih kebanyakan. Dari data yang teman-teman kemarin refleksikan itu pun kita sudah bisa lihat guru pembimbing kebanyakan harus melayani sangat banyak jumlah siswa. Itu sebabnya tidak semua siswa bisa mendapat kesempatan untuk misalnya konseling individu karena jumlah yang terbatas itu. Yang prinsip berikutnya adalah bimbingan itu harus kooperatif, bebas dari paksaan. Artinya, terutama ini menyangkut layanan konseling ya. Jadi tidak bisa. Memang konseling itu tawaran sifatnya, tawaran kepada siswa yang membutuhkan. Jadi prinsip kesukarelaan itu sangat diperlukan. Dan harus ada persetujuan antara konselor dengan konseling. Nah, untuk konteks konseling di luar sekolah, biasanya ini praktek mendapatkan persetujuan atau mutual consent itu tertulis. Sebelum konselor memulai proses bersama konseli, jadi konseli akan diberi penjelasan tentang apa itu konseling dan apa saja yang akan dibicarakan atau apa saja akan dilalui prosesnya. Dan pada tahap tertentu konseli akan menandatangani dokumen bahwa saya setuju untuk mengikuti proses konseling ini, atau apa namanya, atau bisa juga konseli karena misalnya konseli dirujuk oleh pihak lain, oleh misalnya guru bidang studi tertentu atau oleh orang tuanya untuk menerima layanan konseling. Nah, dalam proses awal itu ada proses, dalam proses membangun kepercayaan itu, proses tahap yang awal itu adalah pihak konselor dan konseli akan berbicara tentang ini, prinsip ini. Kemudian kalau konseli itu tidak setuju untuk terus, ya sudah, proses konseling tidak akan berjalan, berhenti di situ. Jadi konseling tidak berjalan, tidak ada, tidak bisa dilanjutkan. Begitu. Itu adalah asas kooperatif itu ya. Jadi tapi kita perlu melihat juga situasi begini. Perlu mencari tahu apa penyebab ketidaksukarelaan itu kalau bisa. Artinya, apakah siswa itu belum memahami manfaat konseling ini? Atau belum memahami apa sebetulnya yang kesukarannya? Atau konseling belum menerima bahwa dirinya mengalami masalah? Nah, jadi perbincangan atau perlu cara lain atau tahap sebelum konseling yang dilakukan oleh entah orang tua, entah oleh guru pembimbing itu sendiri atau guru lain yang berhubungan dengan siswa ini untuk membantu konseli atau siswa ini melihat dan menerima bahwa dia mengalami masalah. Nah, kalau siswa-siswi ini sudah paham bahwa dia mengalami masalah, akan lebih mudah untuk ditawari konseling sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah. Ya. Jadi dalam proses itu memerlukan adanya motivasi dalam diri individu
yang terlibat dalam proses konseling itu. Oke, jadi kalau itu tidak ada motivasi dari dalam individu, maka proses konseling tidak sempurna, hanya satu arah. Nanti akan gagal karena akhirnya hanya proses memberi nasihat atau memberi informasi saja. Nah, memberi informasi itu adalah hanya salah satu bagian kecil dari proses konseling. Ya. Ini adalah prinsip yang ketiga. Oke. Ini ya. Ini refleksi pengalaman nyata dari lapangan. Jadi keengganan itu juga ada banyak faktornya. Keengganan untuk ada persepsi atau anggapan yang keliru atau negatif. Atau juga kondisi nyata di sekolah itu soal profesionalitas, soal profesionalisme guru pembimbing itu juga menjadi salah satu faktor, ya. Dan juga karakter atau ciri-ciri individu, ciri-ciri pribadi guru pembimbing yang bersangkutan, dan banyak faktornya. Atau faktornya dari segi siswa, misalnya belum memahami adanya masalah atau belum menerima bahwa mereka mengalami masalah, itu juga faktor yang menjadi penyebab proses konseling tidak berjalan. Oke, yang keempat, prinsip yang keempat ya, manusia dipandang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi ini adalah pandangan ini diadopsi dari falsafah pendidikan, dari salah satu falsafah pendidikan yang juga mempengaruhi tumbuhnya teori-teori psikologi yang memandang manusia secara lebih positif dari teori-teori yang lama. Kalau nanti saya sarankan teman-teman Google, coba ya cari, ringkas saja. Mungkin di internet pasti ada ringkasan teori-teori psikologi dari yang awal sampai yang paling baru. Saya sebut saja misalnya Freud, ya, F-R-E-U-D, Freud itu sangat pionir psikologi yang paling awal, yang latar belakangnya adalah dia psikiatri sebetulnya. Nah, pandangan Freud tentang manusia itu agak negatif karena menurut Freud manusia itu bermasalah karena masa lalunya, karena manusia lebih dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Itu pandangan Freud tentang manusia. Pandangan-pandangan berikutnya lebih positif, ya. Jadi memandang manusia itu adalah manusia yang baik, punya potensi. Misalnya Carl Rogers itu salah satu pionir dalam konseling yang memandang manusia secara positif. Sebelum ke arah pandangan yang positif ini, di antara yang negatif dan positif ada pandangan yang psikologi yang memandang manusia itu netral, seperti kertas putih, yang tidak positif, tidak negatif, dan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu ya. Menjadi positif atau menjadi negatif itu tergantung pada lingkungannya. Itu pandangan yang netral, ya. Nah, sementara pandangan yang lebih positif itu memandang manusia peserta didik itu dari sejak lahir sudah punya potensi tertentu untuk kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan bakat tertentu, ya. Ini yang dijadikan pijakan bimbingan dan konseling. Jadi percaya bahwa apapun kondisinya, peserta didik itu punya kemampuan, punya potensi. Jadi optimis, pandangannya optimis. Dengan prinsip ini, implikasinya nanti adalah dalam proses layanan bimbingan dan konseling, siswa dilibatkan secara aktif karena
siswa dipandang mampu. Jadi proses bimbingan dan konseling itu menjadi proses yang interaktif, pasif. Nah, tapi ini sebetulnya bukan hanya monopoli bimbingan dan konseling. Pandangan ini juga diadopsi oleh banyak layanan lain. Dalam pendidikan secara umum, kalau pendidikan yang modern biasanya mengadopsi prinsip ini, manusia dipandang memiliki potensi. Misalnya teori-teori pendidikan kritis, Paulo Freire misalnya itu sangat kental nuansa melibatkan siswanya, karena siswa atau peserta didik itu dipandang positif. Ya. Oke. Ya, jadi seperti yang saya tekankan dalam pertemuan sebelumnya berulang-ulang ya. Jadi prinsip yang pandangan yang memandang manusia yang positif itu juga nanti implikasinya dalam proses bimbingan yang interaktif, yang tidak satu arah. Tidak satu arah dari guru pembimbing kepada siswa yang dibimbing, tetapi dua arah. Guru pembimbing juga harus mendengarkan konseling. Bahkan dalam konseling individu ataupun kelompok, mendengarkan konseling ini adalah resep yang utama. Jadi mendengarkan secara aktif. Kalau teman-teman pernah dengar atau pernah membaca istilah mendengarkan aktif. Tidak hanya mendengar ya, tapi mendengarkan aktif. Artinya menangkap betul-betul apa yang diungkapkan oleh siswa itu. Mengklarifikasi. Bertanya. Memberi umpan balik. Bahkan dalam konseling, kalaupun konselor itu harus diam dalam beberapa waktu, itu kalau memang diperlukan memang harus begitu, karena fokus daripada konseling itu adalah mendengarkan. Ya. Jadi mendengarkan ini juga berasaskan pada prinsip kepercayaan pada peserta didik atau konseling itu sebagai individu yang mampu. Ya. Jadi prinsip ini tidak membenarkan, tidak mengizinkan guru itu untuk terlalu cepat memberi nasihat. Hingga sampai solusi harusnya, jadi solusi yang dicapai dalam konseling itu harus bertahap. Karena peserta didik itu harus dilibatkan dalam mencari solusi masalahnya itu. Jadi keterlibatannya optimal. Mungkin kalau ada juga yang memandang bahwa ini mungkin bertele-tele, tidak tidak to the point, tidak cepat. Ya wajar saja itu pandangan seperti itu, karena konseling yang aktif ini memang prinsipnya adalah proses, sangat menekankan pentingnya proses mengeksplorasi masalah itu. Ya. Oke, kita masuk ke prinsip yang kelima. Bimbingan didasarkan pada penghargaan atas martabat manusia dan hak untuk memilih. Nah, jadi pemecahan masalah yang terjadi di dalam konseling itu dan alternatifnya itu sifatnya tawaran. Jadi siswa atau konseling itu mereka sendiri yang harus memilih. Jadi misalnya dalam konteks membuat konseling untuk membantu peserta didik memilih perguruan tinggi misalnya. Jadi dari eksplorasi itu akan ditemukan bahwa siswa ini memiliki potensi misalnya dalam bidang bahasa, dalam bidang seni,
dalam bidang sosial misalnya. Misalnya dia punya 3 potensi itu yang menonjol. Kemudian siswa itu ternyata memilih betul-betul secara sangat yakin ingin dan berpotensi untuk memilih bidang seni, ya. Tidak. Jadi kalau dibuat urutan, pilihan pertama adalah misalnya siswa A ini ingin masuk jurusan seni tari di Institut Seni misalnya. Kemudian pilihan yang kedua, pilihan yang kedua adalah Fakultas Psikologi misalnya. Karena dia juga suka, dia juga mampu. Pilihan yang ketiga misalnya, saya ingin sosiologi misalnya. Nah, jadi pilihan itu siswa sendiri yang menetapkan. Tapi misalnya kalau konselor itu ternyata punya pandangan lain, konselor punya saya tidak setuju dengan pandangan Anda karena dari segi pekerjaan nanti kalau jadi penari bagaimana? Anda mudahkah cari pekerja? Jadi konselor tidak bisa memaksakan pandangannya. Konselor hanya bisa membantu konseli itu membuka pikirannya untuk menentukan alternatif yang akan dia pilih sendiri. Gitu ya. Jadi dalam praktek yang semacam itu, secara nyata martabat dan kebebasan hak untuk memilih itu dihargai. Itu kemudian yang keenam ya. Bimbingan adalah proses pendidikan yang berkelanjutan. Ya. Jadi ini diterapkan dalam konteks makro dan mikro. Artinya makro itu misalnya begini. Layanan bimbingan dan konseling itu harus disediakan di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, menengah pertama, menengah atas, sampai perguruan tinggi. Bahkan ada layanan bimbingan konseling untuk di negara-negara yang sudah maju dan bimbingan konselingnya maju, mereka ada layanan itu di luar sekolah, di dalam masyarakat. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sekolah saja misalnya, jadi layanan bimbingan dan konseling itu harus disediakan di semua tahap, karena berkelanjutan. Hanya di setiap tahap dan jenjang itulah cara dan pendekatannya yang berbeda. Tapi harus disediakan. Jadi kalau dalam konteks praktek yang di Indonesia ini yang ada ya. Jadi pendidikan dasar, pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar biasanya peran konselor atau peran bimbingan dan konseling itu diintegrasikan dalam guru mata pelajaran, guru wali kelas. Jadi rangkap, tugasnya double. Itu guru pembimbing di sekolah dua pendidikan yang dasar dan pendidikan prasekolah itu double perannya, peran sebagai guru dan guru mata pelajaran atau guru kelas dan sebagai konselor sekolah. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang punya kemampuan finansial cukup, mungkin sekolah internasional misalnya, mereka biasanya akan memiliki guru pembimbing atau konselor yang khusus, perannya hanya sebagai konselor saja di pendidikan dasar dan pendidikan prasekolah. Karena konselor ini juga perannya nanti akan membantu orang tua juga, tidak hanya untuk para peserta didik. Tapi di tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas di Indonesia, sudah ada pendekatan yang spesialis, kita sebut pendekatan spesialis, artinya ada khusus staf bimbingan dan konseling yang memang khusus tugasnya hanya bertanggung jawab atas layanan bimbingan dan konseling.
gitu ya. Juga di sekolah, seharusnya di pendidikan tinggi dan masyarakat juga begitu lebih. Jadi semakin tinggi tahap pendidikannya, peran atau peran konselor dan guru pembimbingnya semakin spesialis. Itu. Kemudian itu dalam konteks makro. Dalam konteks mikro berkelanjutan, artinya layanan konseling itu diberikan dari tahap mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan layanan, memberikan layanan itu, mengevaluasi hasilnya, kalau perlu tindakan lanjut untuk tindak lanjut berikutnya, berarti juga harus dirancang tindak lanjut berikutnya. Artinya berkesinambungan. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih kecil lagi, konseling individu misalnya. Konseling individu itu direncanakan selama beberapa sesi pertemuan. Jadi tidak bisa, sangat tidak mungkin konseling itu hanya habis selesai dalam satu sesi saja, satu pertemuan saja. Karena satu pertemuan mungkin hanya cukup untuk mengeksplorasi masalah. Bahkan untuk melakukan diagnosis, melakukan analisis, dan melakukan intervensi itu mungkin akan memerlukan banyak sesi, mungkin 3, 4, 5 sesi pertemuan begitu, sampai tuntas. Nah, setelah tuntas pun siswa atau peserta didik atau konseli akan dimonitor lagi juga bagaimana perkembangan mereka setelah menjalani atau menerima layanan bimbingan konseling. Apakah masalahnya bisa diatasi, apakah perkembangannya tidak terhambat, apakah potensinya bisa sepenuhnya dicapai. Gitu ya. Ini prinsip bimbingan berkelanjutan. Oke, jadi ini adalah 6 prinsip yang harus ada, tampak dalam layanan bimbingan dan konseling. Gitu ya. Saya stop dulu sampai sini. Saya coba kita lebih interaksi, kita beri coba kesempatan untuk berinteraksi ya, supaya tidak hanya satu arah saja. Ini juga masalah dalam kelas online ya, agak susah kalau mau interaksi tidak bisa otomatis. Saya stop share dulu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau, belum, Pak. Baik. Kalau begitu, gini, saya tulis di chat box ini beberapa mungkin pertanyaan yang teman-teman mulai pikirkan jawabannya atau pendapatnya. Teman-teman, apa pendapat teman-teman itu ya? Teman-teman tentang model, bukan model ya, pendekatan. Generalis di TK dan SD. Artinya, atau secara ringkas dikatakan, peran pembimbing diintegrasikan dengan peran guru. Nah, itu ya. Itu apa pendapat teman-teman tentang ini? Teman-teman, sambil kita melanjutkan kuliah ini, dalam sesi ini, teman-teman silahkan merespon
di chat box ini apa pendapat teman-teman. Bisa tulis saja secara ringkas di situ. Nanti tapi jangan lupa sebutkan nama dan nomor mahasiswa ya, supaya saya bisa klarifikasi nanti. Karena chat group itu nanti akan saya download juga supaya tidak hilang. Jadi saya bisa melihat respon pendapat teman-teman dari interaksi yang agak sukar ini kalau melalui kelas online. Ya, itu silakan sambil mendengar dipikir-pikirkan, lalu mulai menulis di situ. Tulis nama dan nomor mahasiswa, kemudian tulis apa pendapat Anda. Nah, itu akan kita lakukan sampai kita habiskan sesi ini. Saya lanjutkan dulu untuk bagian topik yang berikutnya, yaitu itu ada dalam PowerPoint yang minggu lalu. Saya akan sajikan ini ya, supaya kita punya pemahaman yang lebih utuh. Oke, saya share lagi. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat. Pak. Ya. Oke, jadi ini. Ya, jadi di sekolah ada 3 kegiatan utama ya yang ada di sekolah. Sebetulnya lebih dari 3. Ini yang berikutnya adalah manajemen sekolah. Artinya peran kepala sekolah, peran pengadaan barang, peran pengelolaan fasilitas fisik di sekolah itu misalnya. Tapi yang tiga komponen utama adalah satu pengajaran, ya, yaitu mengembangkan aspek intelektual dan kognitif peserta didik, sehingga mencapai kematangan kognitif sesuai tahapnya. Jadi pengajaran ini, nanti teman-teman sebagai guru mata pelajaran, perannya akan dominan di sini. Bagian yang aspek pengembangan intelektual kognitif ini. Dalam bidang masing-masing. Ya. Kemudian, aspek yang ketiga adalah bimbingan dan konseling. Yang tugas utamanya adalah mengembangkan aspek kematangan emosional atau afektif atau spiritual. Sebetulnya spiritual agak membingungkan ini istilahnya. Tapi kita tidak apa, fokus saja ke emosional afektif. Juga sebenarnya kemampuan sosial. Jadi aspek non akademis ya. Aspek non akademis ini yang dikembangkan oleh bimbingan dan konseling. Yang komponen yang ketiga adalah latihan-latihan yang mengembangkan aspek psikomotorik atau keterampilan peserta didik dalam aspek-aspek yang non-akademik dan non-kognitif. Jadi yang ketiga ini bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau latihan-latihan keterampilan tertentu yang ada di sekolah, pengembangan bakat dan minat. Jadi tiga aspek utama ini diampu oleh orang-orang tertentu yang ada di dalam sekolah itu, pembimbing, pengajar atau guru bidang studi dan pelatih. Itu, tapi meskipun kita bisa membedakan 3 aspek ini, ada aspek-aspek lain, di antara 3 aspek ini sebetulnya ada tumpang tindih ya. Kalau teman-teman, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn ya, saling beririsan. Jadi meskipun fokus utama guru pembimbing itu adalah aspek emosional dan aspek sosial dan internal individu peserta didik itu, tapi dia juga akan perannya juga akan beririsan dengan aspek intelektual. Artinya
bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing itu juga akan menghasilkan, kalau dilakukan dengan maksimal, akan menghasilkan siswa yang kemampuan belajarnya baik. Nah, kemampuan belajar itu kan khusus dalam bidang tertentu kalau di konteks sekolah. Jadi itu akan beririsan, ya. Dan keterampilan psikomotorik, misalnya bimbingan itu juga mengurusi hal pemilihan bakat, minat, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih oleh siswa tertentu itu. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu yang diampu oleh pendidik lain itu menerima manfaat dengan adanya layanan bimbingan konseling karena siswa bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat, sehingga nanti dalam pelatihan-pelatihan psikomotorik itu misalnya keterampilan seni atau keterampilan ekstrakurikuler yang lain itu siswa bisa mengembangkan diri secara optimal karena dia dibantu oleh konselor yang bisa memilih pilihan yang tepat, itu misalnya. Jadi 3 aspek ini bisa dilihat terpisah, tetapi tidak bisa dilihat secara terpisah karena saling berkaitan. Tapi orang yang bertanggung jawab itu bisa kita bedakan, konselor sekolah atau pembimbing, pengajar mata pelajaran, dan pelatih. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal fungsi bimbingan, ya. Fungsi bimbingan dan bidang bimbingan. Ada 4 fungsi utama dalam yang diemban oleh bimbingan dan konseling. Fungsi pertama adalah mencegah, pencegahan, ya. Artinya membuat peserta didik itu dan lingkungannya bisa menghindari timbulnya masalah. Misalnya, bagaimana atau apa yang perlu dilakukan oleh guru pembimbing bersama dengan guru-guru lain supaya tidak ada masalah bullying. Bullying itu apa ya? Istilah itu dalam bahasa Indonesia saya kira Pundungan. Pundungan. Ya betul. Pundungan. Betul. Nah, ya bagus. Itu betul. Ya, jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru pembimbing bersama kepala sekolah dan pendidik-pendidik lain supaya bullying itu atau pundungan itu tidak merajalela. Ya. Nah, kita lihat yang paling kanan. Ini yang paling kiri, ya, pencegahan. Yang paling kanan kuratif atau penyelesaian masalah. Nah, ini mengurusi masalah yang sudah ada. Misalnya, sudah ada kasus-kasus atau siswa-siswa yang menjadi korban pundungan. Apa yang perlu dilakukan oleh guru pembimbing itu? Apakah memberi layanan konseling individual, mengajak mereka bicara, mengeksplorasi apa yang perlu dilakukan oleh individu itu untuk mengatasi masalahnya yang menjadi korban bullying itu, memberi kekuatan mental, membangun kepercayaan diri, misalnya, atau layanan konseling kelompok apa yang diperlukan supaya teman-teman yang sudah terlanjur menjadi korban ini bisa tidak menjadi lebih parah keadaannya, bahkan bisa mengatasi masalah mental yang diderita karena menjadi korban pundungan ini. Itu yang kuratif, ya, atau menyembuhkan atau menyelesaikan masalah. Yang paling kiri mencegah adanya masalah. Fungsi yang lain, 2 fungsi lain adalah fungsi pengembangan atau developmental. Jadi tidak berhenti pada fungsi mencegah, tidak berhenti pada fungsi mengatasi masalah saja, tetapi juga fungsi harus lebih tinggi dari itu. Peran guru pembimbing harus mengembangkan kemampuan siswa-siswi yang mengalami masalah itu untuk menjadi lebih
kuat. Situasi di sekolah itu menjadi sekolah yang baik, yang mendukung perkembangan hubungan antar siswa itu positif, tidak toksik atau hubungan yang beracun, ya, tidak berupa hubungan yang kalau dalam istilah bahasa Inggris empowering, lingkungan yang mengembangkan. Yang ketiga adalah peran pemeliharaan atau perseveratif. Artinya, kalau kondisi sekolah itu sudah bagus, sudah berkembang, ya dipelihara. Artinya, kegiatan-kegiatan atau program-program yang dari semester ke semester atau program tahunan yang sudah ada itu dijaga, diteruskan. Misalnya, karena pundungan ini situasi yang serius dan diderita oleh banyak siswa, maka guru pembimbing beserta dengan kepala sekolah dan pendidik lain membuat program rutin tahunan tertentu, misalnya apa ya yang bisa kita usulkan untuk camp, misalnya camping bersama dengan ekstrakurikuler pramuka. Jadi bekerja sama dengan ekstrakurikuler pramuka dalam camping itu untuk memasukkan materi, menjalin persahabatan, menghargai sesama teman, untuk mencegah, menghindari, dan menjaga hubungan itu tetap, hubungan sosial siswa itu tetap positif. Misalnya ya, itu salah satu contoh saja. Atau ada program-program kreatif lain yang perlu diciptakan untuk menjamin keempat fungsi ini bisa dicapai, bisa diwujudkan dalam tindakan, dalam program-program yang nyata. Oke, itu adalah prinsip atau adalah fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan itu mewujud nyata dalam kegiatan. Kegiatan yang 4 kotak ini kita sering sebut sebagai bidang bimbingan. Teman-teman ingat prinsip yang tadi sudah saya sebutkan, subject matters, atau konten atau isi dari bimbingan adalah ini, aspek pengembangan pribadi. Contohnya konsep diri, bakat, minat, kepercayaan diri, dan lain-lain. Aspek pengembangan kemampuan sosial. Misalnya kemampuan komunikasi yang sehat, penyesuaian diri, dan lain-lain. Kemudian akademik, kompetensi yang mendukung supaya belajar siswa-siswi itu lancar. Misalnya soal strategi belajar, motivasi belajar, membahas tentang kesulitan-kesulitan belajar siswa-siswi. Membentuk kelompok-kelompok belajar. Ada kegiatan yang khas dalam bimbingan konseling yang mungkin kalau ada di sekolah masing-masing, kalau ada, itu peer counseling atau peer group, grup sebaya, kelompok sebaya yang sengaja diciptakan untuk menjalankan fungsi ini, fungsi preventif, fungsi developmental, fungsi perseveratif, dan fungsi penyelesaian masalah. Yang bidang bimbingan yang ketiga adalah kompetensi karir, yang isinya adalah kegiatan-kegiatan, materi-materi, informasi-informasi, pengukuran-pengukuran atau pengukuran-pengukuran bakat minat termasuk di dalamnya,
untuk membantu individu itu merencanakan karirnya, merencanakan studi, dan berfungsi dalam perjalanannya berkaitan dengan karirnya itu. Jadi ini adalah aspek. Jadi fungsi yang mewujud dalam bidang bimbingan atau isi bimbingan. Ya. Oke. Jadi fungsi yang ini, keempat fungsi itu harus ada di dalam sekolah itu secara seimbang. Artinya bimbingan konselor itu tidak hanya mengurusi siswa yang bermasalah saja. Ya. Tidak hanya mengurusi siswa yang bermasalah saja, karena kalau hanya melakukan konseling individu untuk siswa bermasalah saja, lalu yang fungsi lain terbengkalai. Jadi seimbang itu artinya semua fungsi dijalankan. Jadi kalau fungsi bimbingan dan konseling itu dijalankan secara seimbang, maka proses bimbingan konseling di sekolah itu bisa dianggap berkualitas, bermutu, karena semua fungsi dilayani. Semua siswa mendapatkan manfaatnya, termasuk stakeholder atau pemangku kepentingan. Ya. Pemangku kepentingan dalam hal pendidikan di sekolah termasuk orang tua, termasuk kalau mau diperluas termasuk masyarakat sekitar sebetulnya. Jadi kalau sekolah itu secara finansial kuat dan secara organisasional kuat, mungkin mereka bisa melakukan program-program alternatif, misalnya pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa-siswi sekolah itu untuk masyarakat sekitarnya. Itu adalah bentuk menjalankan fungsi yang utuh dan lengkap yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan lain di luar sekolah. Ya. Kalau semua fungsi itu seimbang dijalankan, maka persepsi tentang bimbingan konseling di sekolah itu menjadi baik, benar, positif, gitu ya. Karena semua siswa dan pemangku kepentingan menerima manfaat. Jadi keberadaan bimbingan dan konseling itu betul-betul dirasakan gunanya, tidak hanya sekedar ada tanpa guna, ya. Kalau atau pasif bimbingan konseling yang tidak berbuat apa-apa itu menjadi negatif. Nah, kalau itu terjadi, persepsi tentang guru pembimbing di dalam sekolah itu baik, manfaatnya dirasakan oleh peserta didik dan pemangku kepentingan termasuk orang tua, maka kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, siswa-siswi, sesama pendidik, masyarakat luas, orang tua terhadap bimbingan dan konseling itu menjadi lebih positif. Kepercayaannya ada. Nah, kalau kepercayaan publik itu termasuk orang tua baik, maka mereka kembali akan menjamin fungsi bimbingan dan konseling di sekolah itu menjadi lebih baik karena didukung. Karena orang tua, siswa, dan guru-guru dan masyarakat sekitar mendukung sekolah itu dan mendukung bimbingan dan konseling secara lebih kuat. Gitu ya. Jadi ini siklus yang penting untuk diperhatikan, terutama yang ini menjadi tanggung jawab bimbingan dan konseling, koordinatornya dan kepala sekolah. Lalu dengan dukungan para pendidik yang lain. Oke, ini saya kira sudah. Oke, sekarang kita lihat apa komentar teman-teman atas itu ya dalam chat box ini. Saya stop dulu sharingnya. Mari kita lihat. Oke, saya luaskan ini. Oke, kita mulai dari atas. Oke. Oke, Angelina. Ini ya.
Jika di TK lebih personal, karena guru TK lebih friendly. Guru SD masih mendampingi personal, tapi lebih sering berkelompok dengan memperhatikan latar belakang peserta didik terdahulu. Oke, ini pengamatan Angelina, ya. Gregorius, guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai orang tua. Artinya, guru juga berperan dalam aspek non-akademis, seperti siswa yang minder, bertengkar, dan sebagainya. Ya, betul. Memang. Ya, jadi memang ini integrasi peran guru pembimbing dalam diri sosok diri guru SD dan guru TK memang mau tidak mau memang diintegrasikan ya. Jadi karena pengkhususan peran itu baru dilihat sesuai untuk tingkat pendidikan yang lebih menengah dan atas kalau di Indonesia. Francisca Dian, menurut saya peran pembimbing diintegrasikan peran guru TK dan SD untuk membimbing peserta didik lebih mengarah pada perkembangan psikis dan perkembangan potensi atau minat bakat peserta didik, misalnya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Oke, ini pengamatannya. Agatha, pendekatan generalisasi pada TK biasanya guru merencanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan untuk anak-anak. Hampir kebanyakan kegiatan ketika TK membantu bermain, mungkin dengan cara bermain ini untuk tujuan memberi kenyamanan pada anak-anak usia TK, di mana bermain bertujuan untuk perkembangan anak. Betul, ya. Ketika memasuki SD, guru masih membimbing secara personal, tetapi sudah mengarah pada perkembangan potensi anak serta minat dan bakat. Oke. Vincentius, guru lebih sering bertemu dengan siswanya, hal ini mempengaruhi sikap timbal balik siswa. Apabila siswa dengan umur TK dan SD yang lebih akrab dengan orang yang sering berinteraksi dengan mereka, keakraban ini secara alami, siswa dapat lebih terbuka dengan guru, tetapi peran guru dalam membangun interaksi dengan siswa mempengaruhi. Oke. Kevin, mau tanya. Oke. Jika ada kasus siswa yang mengalami trauma berat sehingga histeria dalam kehidupan di luar sekolah, namun berpengaruh pada hidup akademik, bagaimana mengenanganinya sebagai guru? Apakah meninjau secara psikoanalisa atau hanya memberikan motivasi saja? Oke, jadi trauma, jadi istilah trauma itu sangat serius ya, sangat artinya ada peristiwa yang sangat mengguncang keadaan mental individu yang bersangkutan, sehingga ini memerlukan secara ringkas saya bisa katakan kondisi semacam ini memerlukan terapi ya, terapi individu. Jadi konseling individu, konseling atau garis miring terapi ya, untuk yang memerlukan keahlian khusus. Jadi keadaan semacam ini perlu dirujukkan kepada konselor atau bahkan kepada psikologi klinis kalau situasinya seperti ini. Jadi motif psikoanalisa itu artinya psikoanalisa adalah salah satu pendekatan yang dipakai. Artinya psikoanalisa itu melihat persoalan, melihat pengalaman masa lalu, menganalisis motif. Jadi pemberian motivasi saja saya kira untuk situasi semacam ini mungkin kurang memadai rasanya. Karena ini memerlukan interaksi konseling dan terapi yang serius. Jadi nanti soal apa pendekatan yang sesuai untuk trauma, ya perlu dilihat secara lebih detail traumanya dalam hal apa.
Jadi ya, apakah trauma itu baru ini saja berlaku atau terjadi? Apakah trauma itu sudah lama dan sudah membuat individu itu mengalami gangguan perilaku yang cukup lama? Misalnya menjadi fobia atau takut terhadap keadaan tertentu. Misalnya takut berhadapan dengan lawan jenis misalnya, atau takut berhadapan dengan laki-laki dengan karakter tertentu. Kalau perempuan misalnya, saya hanya contoh saja ya. Misalnya karena pernah mengalami pelecehan seksual yang parah di beberapa tahun lalu misalnya, sehingga individu ini mengalami menjadi trauma dan takut. Trauma itu sebenarnya intisari utamanya adalah perasaan takut terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi perilaku sekarang. Misalnya menjadi tidak berani atau tidak mau menjalin relasi dengan lawan jenis misalnya karena trauma di masa lalu pernah dilecehkan secara seksual misalnya. Jadi peristiwa keadaan semacam ini memerlukan proses terapi dan konseling yang panjang sampai individu ini bisa merubah perasaannya, merubah pikirannya dan perilaku menjadi lebih aman, merasa aman dengan dirinya dan bisa kembali normal, gitu ya. Kemudian Yohana, menurut saya peran guru pembimbing TK/SD lebih friendly, menyesuaikan diri dengan anak karena membangun hubungan dengan guru dan dengan siswa juga. Oke. Alfonsia Ivo, menurut saya peran guru pembimbing diintegrasikan guru karena tidak hanya mengajar pada peserta didik saja, tapi juga seperti orang tua yang menasihati dan membimbing. Guru pembimbing, siswa tidak hanya untuk membimbing akademik, namun mencari potensi anak. Oke, jadi Antonia, setiap jenjang pendidikan perlu menyediakan layanan bimbingan konseling, namun tahap pendekatan berbeda-beda. Walau demikian, TK SD, pemberian bimbingan konseling sama-sama perlu menjadi orang terdekat, sehingga siswa bisa menjadi lebih terbuka karena merasa ada relasi, kedekatan, dan kepercayaan konseling. Oke, jadi dalam tahap pendidikan awal, tahap pendidikan TK dan SD, itu relasi personal antara guru dengan siswa itu menduduki posisi yang sentral, sehingga bisa kedua fungsi guru dan fungsi pembimbing dan konselor itu bisa diintegrasikan dengan mudah. Karena fokus kompetensi yang dibangun dalam tahap pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar itu adalah pembentukan kematangan perilaku, kematangan sikap, keterampilan-keterampilan dasar atau life skill. Misalnya kemampuan komunikasi atau berbicara dengan baik dan sopan, kemampuan menjalin relasi dengan teman sebaya, dengan teman, kemampuan bermain. Jadi bermain itu adalah kompetensi yang bisa secara mudah diadopsi, peran pembimbingan itu bisa secara mudah diadopsi oleh guru pendidik. Tapi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena beban tugas itu menjadi lebih banyak, menjadi lebih spesifik, maka dalam model yang kita pakai di Indonesia, ada pengkhususan peran. Gitu ya. Oke. Roland, oke sebentar.
Oke, saya coba cari pandangan yang berbeda ya. Menurut saya peran pembimbing diintegrasikan dengan guru tidak hanya berperan sebagai pendidik namun sekaligus pembimbing. Oke. Stefanus Agung. Oke, peran pembimbing TK dan SD lebih memberi perhatian lain kepada pribadi siswa. Oke. Para siswa di jenjang ini hanya membutuhkan perhatian dan kasih sayang guru, pembimbing seperti orang tua. Sehingga dari ini perkembangan afeksi dan keterampilan siswa dapat berjalan baik. Oke. Sekar Melati, menurut saya guru TK maupun SD memiliki peran seimbang antara menjadi pengajar maupun pembimbing. Terlebih pada jenjang TK, seperti dituntut untuk membuat siswa agar menikmati proses yang ada. Guru juga lebih bersikap sabar untuk memahami dan mendalami setiap karakter peserta didiknya. Oke. Intinya siswa TK SD lebih banyak membutuhkan bimbingan bersifat general. Oke ya. Sekarang kita peran ganda. Oke. Saya lompat ke bagian bawah ya, dari bawah coba. Karakter. Oke. Jadi kadang-kadang ada waktu tertentu dalam kurikulum di Indonesia itu pendidikan karakter itu diletakkan di menjadi tanggung jawab guru pembimbing. Jadi tapi sekarang mungkin istilahnya sekarang sudah berubah ya. Tapi sebetulnya dengan meletakkan pendidikan karakter di beban guru pembimbing, dengan kata lain itu adalah salah satu contoh pola generalis yang dilakukan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tapi istilah itu sebetulnya tidak hanya di dua jenjang itu, juga masuk dalam jenjang pendidikan menengah dan pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Oke, saya kira untuk topik ini fungsi dan bidang bimbingan kita sudahi. Kemudian nanti teman-teman saya minta untuk lihat di LMS masing-masing, dibaca sumber-sumber yang saya rujuk di situ, karena ada istilah-istilah yang dipakai dalam sumber-sumber terutama yang diterbitkan oleh selain buku saya dan buku Romo Winkel itu ya, ada tiga sumber yang lain itu sebenarnya ada banyak kemiripan, tapi untuk memperdalam pemahaman supaya tidak bingung dengan istilah-istilah yang berbeda, teman-teman baca dan di bagian tertentu yang sudah ditunjuk halamannya itu merujuk pada topik-topik yang kita sudah bahas dari minggu lalu dan hari ini. Itu dulu ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya beri kesempatan kalau teman-teman ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, belum ada ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan coba cari kesempatan untuk
di antara tengah-tengah minggu sebelum kuliah berikutnya, kita mungkin bisa berinteraksi melalui fungsi yang ada dalam LMS itu, fungsi forum. Ada fungsi forum di situ, forum diskusi yang kita bisa pakai. Tapi untuk membantu supaya diskusinya terarah dan jelas, nanti saya akan umumkan pada hari ini, jam ini, saya letakkan pertanyaan untuk diskusi. Kemudian kita masing-masing dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu setengah hari, itu teman-teman bisa melihat dalam forum itu lalu merespon. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam LMS itu nanti kita coba untuk membantu kita berinteraksi lebih mendalam ya, karena keterbatasan kita yang kelas online itu agak sukar untuk secara spontan bertanya jawab. Oke, sebelum berakhir, apakah teman-teman ada yang berhasil mengisi presensi melalui LMS? Saya, Pak. Berhasil? Berhasil, Pak. Tapi Saya, Pak. Oke. Tidak apa, nanti saya cek. Yang tidak berhasil, silakan copy link itu, karena kalau nanti Zoom ditutup, itu hilang ya. Tapi nanti bisa saya share link itu dalam WhatsApp juga. Untuk alternatif kalau hanya teman-teman yang belum berhasil mengisi presensi saja, supaya tidak tumpang tindih. Oke, begitu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.